Coba deh pikirin, setiap hari kita tuh online kan, lewat HP, laptop, bahkan mungkin jam tangan. Tapi pernah kepikiran nggak, apa sih yang ngejaga semua data pribadi kita itu tetap aman? Nah, disitulah keamanan siber berperan. Dan dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar rahasianya supaya Anda bisa lebih tenang dan aman di dunia maya. Oke, ini dia rencana main kita. Pertama, kita pahami dulu dasarnya. Apa itu keamanan siber? Terus, kita bakal ngintip sarang penjahat, kenalan sama musuh dan ancaman yang ada di luar sana. Setelah itu, baru deh kita balik ke sisi pertahanan. Kita pelajari kode-kodenya, bangun lapisannya, dan yang paling penting, kita isi kotak perkakas digital kita dengan alat yang pas biar tetap aman. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebelum kita ngomongin soal hackers dan cara bertahan, kita harus punya fondasi yang kuat. Jadi, apa sih sebenarnya yang kita maksud dengan keamanan cyber itu? Gampangnya gini, ini tuh soal ngelindungin aset digital kita. Bayangin deh semua hal penting yang kamu simpan online, foto, dokumen kerja, sampai info banking. Nah, keamanan siber itu kayak payung raksasa yang ngelindungin semua itu dari orang-orang yang nggak seharusnya punya akses. Nah, sekarang kita udah tahu nih apa yang mau kita lindungi. Saatnya kita lihat siapa lawannya. Kan dalam pertarungan manapun, langkah pertama itu kenali musuhmu. Yuk kita selami bareng-bareng ancaman siber yang paling sering kita temui. Kalau kita lihat, kuncinya tuh ada di motivasi mereka. Serangan cyber itu tujuannya bisa macam-macam. Kadang cuma buat nyuri data atau bikin sistem jadi error. Kalau kejahatan cyber, ini udah jelas ujung-ujungnya duit. Misalnya nyuri nomor kartu kredit kamu. Nah, yang paling bahaya itu terorisme cyber. Tujuannya bisa jadi cari uang juga, tapi motif utamanya jauh lebih besar. Seringkali berbau politik, buat nyebarin kepanikan atau gangguan massal. Oke, kita udah tahu kenapa mereka nyerang. Penting sih. Tapi sekarang pertanyaan selanjutnya, gimana caranya? Metode apa aja yang biasanya mereka pakai? Ini dia senjata andalan mereka. Anda pasti pernah dengar soal phishing, email yang pura-pura dari bank, terus minta password kamu. Kalau malware itu istilah umum buat software jahat, virus, trojan, dan sejenisnya. Nah, ransomware ini mimpi buruk beneran. Semua file kamu dikunci, dan kamu harus bayar tebusan buat buka kuncinya. Dan satu lagi, hati-hati pas lagi di kafe. Serangan man in the middle ini terjadi saat ada yang ngintipin koneksi Wi-Fi publik kamu buat nyolong data. Pertanyaan ini penting banget. Ini yang membawa kita dari sisi masalah ke sisi solusi. Setelah tahu semua ancaman tadi, sebetulnya apa sih tujuan akhir dari semua pertahanan kita? Aset paling berharga apa yang jadi inti perlindungan kita? Oke, untuk membangun pertahanan yang kokoh, para ahli keamanan siber itu berpegang pada 3 prinsip inti. Ini kayak kode kehormatan atau mantra mereka yang jadi tujuan dari setiap tindakan keamanan. Namanya keren, Triad CIA. Eits, tenang, ini bukan badan intelijen yang itu ya. CIA di sini singkatan dari confidentiality, integrity, dan availability. 3 pilar inilah yang jadi pondasi keamanan data kita. Yuk kita bedah satu persatu. Kerahasiaan atau confidentiality itu intinya soal privasi. Prinsip ini mastiin kalau cuma orang yang tepat yang bisa ngelihat informasi sensitif. Gampangnya, ini tuh kayak gembok di buku harian kamu, tapi dalam skala digital yang jauh lebih masif. Berikutnya, integritas. Ini artinya kita harus yakin data yang kita lihat itu asli, valid, dan belum diubah-ubah sama orang iseng. Bayangin aja kalau harga barang di toko online favorit kamu tiba-tiba diubah sama hacker. Nah, itu berarti integritas datanya udah rusak. Dan yang terakhir, ketersediaan atau availability. Logis kan? Apa gunanya data super aman, tapi pas kita butuh malah nggak bisa diakses? Coba bayangin, pas banget mau transfer, aplikasi m-bankingnya down. Nah, prinsip inilah yang memastikan sistem tetap jalan dan bisa diandalkan kapanpun kita butuh. Oke, tujuannya udah jelas. Menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Sekarang gimana caranya? Nah, keamanan siber yang baik itu kayak benteng pertahanan. Dibangunnya berlapis-lapis. Coba bayangin sebuah kahtil. Keamanan jaringan itu ibarat parit dan tembok luarnya, ngelindungin semua lalu lintas data yang mau masuk atau keluar. Keamanan cloud itu penjaga di ruang harta karunnya, ngelindungin data kamu yang disimpan di server entah di mana. Dan keamanan aplikasi itu kunci di setiap pintu kamar, kayak username dan password kamu, yang mastiin cuma kamu yang bisa masuk.
Coba deh lihat gambar ini. Ini contoh sempurna dari keamanan jaringan, sebuah firewall. Anggap aja dia ini satpam digital. Dia berdiri di antara jaringan aman kamu, entah itu di rumah atau kantor yang disebut LAN, dan dunia internet yang luas di luar sana, atau WAN. Tugasnya, ngecek semua yang mau lewat dan ngeblokir apapun yang mencurigakan. Persis kayak satpam di gerbang gedung. Oke, sekarang bagian yang paling penting nih. Apa yang bisa Anda lakukan secara pribadi? Yuk kita lihat beberapa langkah sederhana, tapi dampaknya luar biasa buat ngelindungin diri kita sendiri. Ini dia 5 jurus andalan buat pertahanan pribadi. Pasang antivirus, anggap aja ini anjing penjaga digital kamu. Selalu update software, ini kayak nambah lubang-lubang kecil di tembok pertahanan. Pakai password kuat, ini kunci super canggih yang nggak bisa diduplikasi. Waspadai email asing, jangan sembarangan bukain pintu buat tamu tak diundang. Dan terakhir, hindari wifi publik yang nggak aman. Melakukan 5 hal ini aja, udah kayak nambah 5 lapis gembok di pintu digital Anda. Dan kutipan ini merangkum semuanya. Secanggih apapun teknologinya, sebagus apapun sistemnya, semua itu nggak akan banyak artinya kalau kita sebagai pengguna lengah. Kesadaran dan tindakan kitalah yang jadi kunci pertahanan paling utama. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungin. Setelah tahu semua ini, coba deh lihat lagi kebiasaan digital Anda. Apa mungkin kerentanan terbesar Anda ada di password yang itu-itu aja? Atau kebiasaan asal klik link tanpa pikir panjang? Karena ingat, sadar sama kelemahan kita sendiri itu adalah langkah pertama untuk jadi jauh lebih kuat.